Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Natasha Melani Faisti. Nah, pada pembahasan kali ini dan video kali ini kita akan mempelajari bangun ruang. Nah, pasti adik-adik semua sudah familiar ya sama bahasa bangun ruang ini, karena bangun ruang ini pasti sudah kita temukan dalam pembelajaran matematika di SD, bener kan? Oke, pada kali ini kakak akan menjelaskan bangun ruang tersebut beserta contohnya. Contohnya itu berupa soal cerita ya adik-adik. Oleh karena itu adik-adik boleh persiapkan buku dan penanya untuk mencatat penjelasan dari kakak dan juga soal cerita dari kakak. Dan tolong disimak ya adik-adik, karena bangun ruang ini adalah pelajaran yang akan masuk ke dalam soal UN nanti. Bener kan? Soal ujian nasional. Oke, kita lanjut aja ya ke materinya. Oke, kita akan memulai pertama mengenai pengertian bangun ruang. Pasti adik-adik sudah pernah mendengarkan dan mempelajari pengertian bangun ruang ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan pengertian bangun ruang tersebut. Jadi, bangun ruang adalah bangunan dalam matematika yang memiliki volume, isi, serta 3 komponen lainnya. Jadi, 3 komponen lainnya itu ada rusuk, sisi, dan juga titik sudut. Jadi volume bangun ruang itu adalah ukuran banyak ruang yang dimiliki dari bangun ruang tersebut. Nah, kemudian ada luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang ini adalah jumlah luas sisi yang membentuk bangun ruang tersebut. Macam-macam bangun ruang yang pertama itu ada bangun ruang balok. Pasti adik-adik sudah familiar dengan bangun ruang balok. Nah, jadi bangun ruang balok ini dia memiliki 6 sisi, yang 2 sisinya itu berbentuk persegi, 4 sisinya lagi berbentuk persegi panjang. Kemudian juga dia memiliki 8 titik sudut, dan juga dia memiliki 4 diagonal ruang dan 6 diagonal bidang. Nah, rumus dari volume bangun ruang balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sedangkan luas permukaan bangun ruang balok ini adalah 2 buka kurung kali panjang kali lebar tutup kurung tambah buka kurung lagi panjang kali tinggi tutup kurung tambah buka kurung lagi lebar kali tinggi. Itu ada bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus ini dia memiliki ciri-ciri 12 sisi yang sama panjang, kemudian ada 8 titik sudut, ada 12 bidang diagonal ruang, kemudian ada 4 diagonal bidang. Nah, rumus volume bangun ruang balok ini adalah sisi kali sisi atau S kubik. Itu ada tabung. Dia tidak memiliki rusuk, titik sudut, diagonal ruang dan juga diagonal bidang. Tetapi dia memiliki 3 sisi, yang 2 sisinya ini bulat dan 1 sisinya lagi persegi panjang. Kemudian rumus volume tabung itu adalah P kali R kuadrat dikali T. Pi-nya itu berapa kak? Pi-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Kemudian R itu apa kak? Nah, R itu adalah jari-jari dari tabung tersebut. Kemudian T kak? T itu adalah tinggi dari tabung tersebut. Oke, kemudian rumus dari luas permukaan tabung apa kak? Nah, rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 dikali buka kurung
luas alas tutup kurung ditambah buka kurung luas selimut tabung tutup kurung. Kemudian rumus luas permukaan tabung itu apa, Kak? Jadi rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Mungkin adik-adik tidak tahu luas alas itu apa, luas selimut tabung itu apa rumusnya. Jadi sini kakak akan jabarkan rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 dikali pi r kuadrat tutup kurung ditambah buka kurung lagi 2 dikali pi kali ruang yang keempat itu adalah kerucut. Nah, kerucut ini dia memiliki 2 sisi dan 1 titik sudut, tapi dia tidak memiliki rusuk, diagonal ruang dan juga diagonal bidang ya adik-adik. Nah, sampai di sini adik-adik paham? Oke, kita bakalan lanjut ke rumus volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Rumus volume tabung itu adalah 1/3 dikali pi kali r kuadrat kali t. Kemudian rumus luas permukaan tabung itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alas kan pi kali r kuadrat. Kemudian kita tambahkan dikali luas selimut, yaitu pi kali r kali s, atau bisa juga dengan pi kali r buka kurung r tambah s tutup kurung. Sampai di sini adik-adik paham mengenai rumus volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Kemudian yang kelima itu ada 5/4. Nah, 5/4 ini dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada 5 titik sudut, 5 bidang sisi, dan 8 rusuk. Jadi dia tidak memiliki diagonal ruang dan juga diagonal bidang. Rumus volume dari 5/4 ini adalah 1/3 dikali luas alas dikali rumus volume dari 5/4 ini adalah 1/3 dikali luas alas dikali rumus luas permukaan dari 5/4 ini adalah jumlah alas 4/3 itu dikalikan dengan luas alas. Lanjut ke soal cerita ya adik-adik. Pasti adik-adik sudah menyiapkan buku dan penanya. Oleh karena itu adik-adik bisa salin soal cerita kakak ke dalam bukunya dan disimak ya dengan baik-baik. Oke, jadi soal yang pertama adalah Arya ingin membungkus kado untuk ulang tahun temannya dengan kertas kado. Dan kado tersebut berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 32 cm. Maka, berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan oleh Arya? Seperti biasa, kita harus membuat apa yang diketahui, apa yang ditanya, apa yang kita jawab, dan apa kesimpulan dari soal cerita ini. Jadi langsung aja, yang kita ketahui yang pertama itu ada bungkus kado yang berbentuk tabung. Karena tadi kadonya berbentuk tabung. Nah, kemudian diameternya atau R 28 cm. Tinggi dari kado yang ingin dikasih Arya tadi adalah 32 cm. Jadi yang ditanya apa, Kak? Yang ditanya adalah berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan oleh Arya? Nah, langsung aja kita jawab. Yang ditanya di sini adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Atau bisa seperti ini rumusnya, 2 dikali pi kali r buka kurung r tambah t tutup kurung. Oke, langsung aja kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali pi nya kita pakai 22/7 ya adik-adik. 22/7 dikali 14 kali buka kurung 14 ditambah 32.
tutup kurung, sama dengan 2 dikali 22 dikali 2 dikali 46 sama dengan 88 dikali 46 sama dengan 4048 cm kuadrat. Jadi apa kesimpulannya adik-adik? Ya benar, jadi kesimpulannya itu luas kertas kado yang dibutuhkan oleh Arya adalah 4048 cm kuadrat. Ini paham adik-adik? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke contoh soal cerita yang kedua. Simak ya. Mesya mempunyai kaleng roti yang berbentuk tabung dengan diameternya 14 cm dan tinggi 20 cm. Maka berapakah volume tabung Mesya tersebut? Oke, dari sini kita tahu kan, ini termasuk soal cerita bentuk apa adik-adik? Benar, ini termasuk contoh soal bangun ruang tabung. Jadi apa yang diketahui? Yang diketahui ada kaleng roti yang berbentuk tabung, kemudian diameternya 14 cm, kemudian tinggi dari tabung tersebut 20 cm. Jadi yang ditanya apa? Berapakah volume tabung Mesya tersebut? Beda kan sama soal nomor 1 tadi, karena soal nomor 2 ini dia ditanyakan volume, bukan luas permukaan tabungnya. Oke, kita lanjut ya. Kita jawab. Volume tabung, apa tadi rumus volume tabung adik-adik? Benar, rumus volume tabung adalah Pi kali R kuadrat dikali T sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20 sama dengan 3080. Maka jadi kesimpulannya adalah volume kaleng roti Mesya adalah 3080 cm kubik. Di sini paham adik-adik? Oke, kalau paham kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Dengar ya baik-baik. Kamar mandi Aza akan direnovasi berbentuk kubus. Dalam proses pengerjaan renovasi itu diketahui bahwa volume kamar mandi Aza adalah 64 meter kubik. Untuk merenovasi kamar mandi tersebut dibutuhkan keramik untuk lantai dasar kamar mandi. Maka berapakah minimal keramik yang dibutuhkan jika diketahui setiap keramik berukuran 40 cm dikali 40 cm? Kita jawab. Jadi panjang rusuk kamar mandi Aza kan tadi 64 meter kubik. 64 meter kubik ini jika kita akarkan sama dengan akar 3 dari 64. Kemudian sama dengan 4 meter. Kemudian luas permukaan kamar mandi. Luas permukaan kamar mandi tadi kan dia berbentuk kubus. Jadi luas permukaannya itu luas sisi dikali 4. Luas sisi kan sisi kali sisi. Jadi buka kurung 4 dikali 4 tutup kurung dikali 4. Jadi sama dengan 64 meter kuadrat. 64 meter kuadrat ini kalau kita jadikan sentimeter kuadrat jadi berapa? Adik-adik tahu? Ya benar, jadi kalau misalnya 64 meter kuadrat ini kita jadikan ke sentimeter kuadrat itu sama dengan 640.000 cm kubik. Nah, untuk mengetahui berapa keramik yang dibutuhkan oleh Aza, langsung aja ya kita buat jumlah keramik sama dengan luas permukaan kamar mandi dibagi luas keramik kamar mandi Aza. Tadi luas permukaan kamar mandi Aza sama dengan 640.000 meter kuadrat. Kita bagi 1.600 meter kuadrat juga. Jadi
sama dengan 400 keramik. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Jadi kesimpulannya itu adalah minimal keramik yang dibutuhkan oleh Azza untuk renovasi kamar mandi Azza adalah 400 keramik. Sampai di sini adik-adik paham mengenai soal cerita yang ketiga ini? Kalau paham, kita next ke soal cerita yang keempat. Jadi soal cerita yang keempat ini adalah Alia membeli lemari baju yang berbentuk balok memiliki ukuran panjang 60 cm dengan lebar 25 cm dan tinggi 28 cm. Maka berapakah sisa volume lemari baju Alia jika sudah diisi dengan baju sebanyak 28.000 cm3? Langsung aja ya kita jawab. Yang diketahui yang pertama itu ada lemari Alia berbentuk balok. Yang kedua, panjangnya sepanjang 60 cm, kemudian lebar 25 cm dan tinggi 28 cm. Kemudian diisi baju dengan volume 28.000 cm3. Apa yang ditanya, Kak? Jadi yang ditanya itu adalah berapakah sisa volume lemari baju Alia? Langsung aja kita jawab. Kita membuat terlebih dahulu volume baloknya. Volume balok kan tadi panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi panjang dari lemari baju Alia sama dengan 60 cm dikali lebarnya 25 cm dikali tingginya 28 cm sama dengan 42.000 cm3. Kemudian volume lemari tadi dikurangi dengan volume yang terpakai oleh Alia sama dengan 42.000 cm3 dikurang 28.000 cm3 sama dengan 14.000 cm3. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Jadi kesimpulannya itu sisa volume lemari baju Alia adalah 14.000